this is Maersk, Alabama. We are an unarmed freighter. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dengan judul Kapten Phillips. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang pelaut bernama Richard Phillips yang disandra oleh bajak laut Somalia pada tahun 2009. Film ini menggambarkan kisah nyata yang dramatis dan memilukan tentang kapten kapal yang berjuang untuk melindungi kapalnya dan kru dari serangan bajak laut yang brutal dan kejam. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film menceritakan pembajakan telah terjadi di perairan komersial di lepas pantai Somalia. Para perampok telah meraup lebih dari $1 miliar Amerika Serikat dalam bentuk uang tebusan dan puluhan awak kapal kargo telah tewas. Sebagian besar perampok ini adalah nelayan miskin yang tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang telah dilakukan oleh keluarga mereka selama beberapa generasi karena penangkapan ikan yang berlebihan oleh pihak luar. Di Somalia, Musa, seorang mantan nelayan yang kini menjadi perompak, berjalan menuju pantai di mana ia dikirim oleh bosnya untuk memilih 3 orang yang menemaninya dalam sebuah misi mencari dan membajak sebuah kapal kargo. Keberangkatan mereka terbagi menjadi 2 kru yang dipimpin oleh Asad dan Mus. Keduanya tidak memiliki keakuran satu sama lain. Mus selalu memasang wajah sinis pada Asad, namun mereka bekerja dengan bos yang sama dan misi yang sama. Di tempat lainnya, bertepatan bulan Maret tahun 2009, Kapten Richard Phillips bersiap meninggalkan rumahnya di Vermont menuju Oman di Afrika, di mana ia akan memimpin kapal Alabama. Ia diantar oleh istrinya, yaitu Andrea. Pada scene ini telah diperlihatkan kegelisahan Phillips mengingat bahaya wilayah yang akan dituju pada pelayarannya. Ketegangan itu Phillips tutupi dengan membahas pendidikan kedua putranya yang tidak mengikuti jejaknya. Phillips selalu mengkhawatirkan masa depan mereka. Andrea menanggapinya dengan hangat sebelum keduanya berpisah. Di pelabuhan Salalah, Oman, Yaman, diperlihatkan barang-barang bermuatan 2.400 ton kargo komersial, 200 ton bantuan makanan, dan masih banyak lainnya yang masih dipindahkan ke kapal Alabama, sebuah kapal kargo peti kemas yang tak bersenjata. Sebelum naik ke anjungan, Kapten Phillips memastikan satu persatu keamanan kapal yang akan dinakodainya. Kedatangannya disambut oleh wakil kaptennya, yaitu Shane. Kemudian Shane memberikan perincian rute perjalanannya. Kapal tersebut harus berlayar melalui Teluk Aden ke Mombasa, Kenya. Mereka harus melewati perairan basin Somalia. Itu artinya mereka akan berhadapan dengan para bajak laut yang bengis. Phillips meminta para kru untuk memperketat keamanan kapalnya. Tepat jam 3 sore, kapal Alabama berlayar. Di tengah perjalanan, Kapten Phillips kembali memastikan keamanan untuk kapalnya. Bahkan ia tidak memberikan kesempatan bagi awak kapalnya untuk menghabiskan waktu santainya terlalu lama. Di senggang waktunya ia mencari informasi mengenai bajak laut yang ada di Laut Somalia. Pada pagi hari berikutnya, Phillips mengadakan pelatihan keamanan dari bajak laut secara spontan. Seluruh awak kapal melaksanakan perintah kaptennya dengan keterpaksaan. Yeah, Cap. I want to come up to 122. Di jauh sana, para perompak sedang mencari mangsa kapal yang akan dirampok. Melalui radar monitornya, mereka memilih kapal Alabama yang berlayar jauh dari kapal besar lainnya. Mereka beraksi dengan 2 perahu bajak yang terdiri dari 2 kru, berlayar mendekati kapal Alabama dengan kecepatan tinggi. Salah satu anak buah Mus telah memperingatkan padanya jika mesin perahu yang dinaikinya tidak dapat dipaksa untuk kecepatan tinggi. Namun Mus masih tetap memaksanya. Di kapal Alabama, di tengah pelatihan, radar menunjukkan adanya kapal asing yang berada di belakang mereka. Maka Kapten Phillips dengan segera memanggil Shane. Melalui teropong jarak jauh, sang kapten melihat keberadaan perahu kecil yang mendekat. Melihat keadaan ini dengan pengalamannya, Kapten Phillips menginstruksikan kepala bagian mesin untuk membelokkan kapalnya. Dengan ini, kapten memastikan bahwa perahu nelayan itu mengikutinya atau tidak.
Itulah cara Phillips mendeteksi perompak atau nelayan. Dan setelah mengetahui jika mereka perompak, Kapten Phillips mensiagakan seluruh awaknya untuk menyiapkan keamanan. I want to bring it up to 125. Skiff coming in. All right, I'm on 14 east. Setelah menaikkan kecepatan kapal, Kapten Phillips menghubungi darurat UKMTO untuk melaporkan adanya 2 perahu asing yang mencurigakan. Ia meminta bantuan dengan mengirim sinyal. Saat itu pihak kantor hanya menganggap bahwa mereka adalah nelayan. Maka Phillips semakin merasa putus asa. Ia pun berusaha mencari celah untuk mengelabui para perampok itu. Karena Phillips sadar para perampok sedang mendengarkan lalu lintas radio, kapten itu kemudian berpura-pura memanggil kapten kapal perang untuk melaporkan adanya perompak dan meminta keamanan. Benar saja, melalui radio mereka, Moose dan Assad menyimak percakapan itu. Satu perahu kecil milik Assad berbalik arah setelah mendengar percakapan itu. Namun tidak untuk perahu Moose dan awaknya. Mereka tetap mempercepat laju perahunya untuk mendekati kapal Alabama. Tepat saat itulah mesin kapalnya mati, membuat mereka kehilangan kendali saat sudah berada di dekat kapal Alabama. Hari ini kapal Alabama terselamatkan. Kapten Phillips mengadakan briefing darurat untuk persiapan datangnya perampok itu kembali. Kapten Phillips telah menekankan pada awak kapalnya untuk menghadapi para perampok sesuai prosedur yang sudah ada. Pada saat itu beberapa awak kapal merasa keberatan dengan adanya ancaman nyawa. Hingga akhirnya Phillips menantang mereka semua. Jika memang ada yang ingin mundur, maka mereka akan diterbangkan pulang. Katakan ini membuat seluruh awak kapal patuh padanya. Keresahan Kapten Phillips ia tuangkan pada surel yang dikirimkan untuk istrinya. Di jauh sana di atas perahu kecil para perompak. Mereka sedang mempersiapkan peralatan yang akan digunakan membajak esok hari. Di saat inilah pertengkaran terjadi antara Moose dan Assad. Setelah siang datang, perampok itu benar-benar kembali. Mereka berada lebih dekat dengan kapal Alabama. Pertengkaran perampok malam itu membuat Assad terluka dan hanya satu perahu Moose yang datang menyerang. Pada kali ini, Sean menyalakan sirine peringatan berkumpul untuk para awak kapalnya. Kapal telah dipercepat lajunya. Kapten Phillips menghubungi Maritime Emergency Amerika Serikat untuk melaporkan adanya perompak. Setelah jarak semakin dekat, Moose menyalurkan saluran radio terhubung pada mereka. Mula-mula para perampok menyamar sebagai patroli perairan Somalia. Kapten Phillips lebih memilih untuk mendengarkan saja dan meminta para awak kapal mempersiapkan prosedur untuk menghadapi kedatangan perompak. Akhirnya para perompak berhasil mengaitkan besi tangga mereka. Satu demi satu dari mereka berhasil masuk ke atas kapal Alabama. Usaha Kapten Phillips untuk menggagalkan mereka tidak berhasil. Para awak kapal diminta untuk bersembunyi demi menghindari adanya sanderaan dan berpesan untuk sebisa mungkin menjauhkan para perompak dari generator dan kendali mesin. Sean mengatur dan membagi tugas para awak kapal. Dan di luar sana, para perompak sudah bergerak masuk. Moose, ketua dari perompak, bernegosiasi dengan Kapten Phillips. Bahkan ia membuat panggilan khusus untuk Phillips dengan sebutan Aries. Demi memutuskan jalan keluar, Kapten Phillips menawarkan kepada Moose uang sebesar $30.000 Amerika yang tersimpan di brankas kapal dan memintanya untuk segera meninggalkan kapal Alabama secara damai. Namun Moose menolaknya. Perampok ini menginginkan lebih. Ketua pengendali mesin telah mematikan mesinnya dan membagi menjadi 2 kelompok untuk bersembunyi. Suara dengingan mesin mengundang amarah para perompak di anjungan. Kapten Phillips memberikan alasan jika mesin kapal ini rusak, namun Moose tidak dapat dibodohinya. Setelah Moose berputus asa memastikan jika kapal ini benar-benar mati, ia meminta pada Phillips untuk menunjukkan kru kapalnya. Phillips menegaskan jika ia tidak mengetahui keberadaan mereka, maka Moose menggunakan telepon yang tersambung pada ruang bawah dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak ada satupun yang keluar dari persembunyiannya. Saat pistol sudah ditodongkan pada salah satu awak kapal, Kapten Phillips terus menekankan padanya untuk mengakhiri ini semua dengan cara berbisnis.
Maka Moose menyetujuinya. Ia meminta untuk menggeledah kapal ini. Dengan cerdas, Kapten Phillips membicarakan rute turnya yang terekam pada talkie-walkie yang tersampaikan pada para kru. Pada langkah pertama, Sean meminta agar salah satu dari mereka mematikan generator di geladak utama agar mereka tidak ditemukan dalam persembunyiannya. Sedangkan Sean menuju ke ruang dapur mengambil air untuk diminum mereka selama persembunyian. Get everyone down on the lower level. All right. Di lain tempat, perompak itu memaksa Phillips untuk masuk di ruang kendali mesin. Phillips mencoba mengulur waktu dengan menawarkan para perompak untuk menuju dapur mengambil air minum. Di sana ada Sean. Setelah menyadari keberadaannya, Phillips dengan cepat melanjutkan rutenya. Dan dengan cerdas, Phillips sengaja membicarakan rute perjalanan selanjutnya. Sean yang mendengarnya langsung menginformasikan rute selanjutnya pada yang lain. Ia juga menginformasikan satu dari perompak tidak menggunakan alas kaki. Sean meminta mereka menaburkan pecahan kaca pada pintu masuk utama. Setelah mesin generator berhasil dimatikan, ruang kendali mesin gelap gulita. Moose kembali menciptakan keributan. Namun Kapten Phillips tetap mencoba tenang dan kembali bernegosiasi dengan Moose. Kapten meminta untuk segera kembali ke anjungan untuk mengobati rekannya yang terluka. Moose yang tidak tega melihat rekan mudanya yang terluka menyetujui tawarannya. Namun Moose tetap memilih untuk tinggal di ruangan ini dengan tekad mencari awak kapal lainnya. Keduanya telah sampai di anjungan. Belum sempat Phillips mengobati lukanya, talkie-walkie terhubung. Para kru Alabama mengabarkan jika ketua mereka telah tertangkap. Get off this ship. I know you don't have a skip anymore. They lied, Steve. Okay then. Where is our guy? Get off this ship! Not like this! Cap, you can't... Phillips ikut masuk ke dalamnya, mengajarkan cara pemakaian kemudi skoci. Setelah para perompak masuk ke dalam skoci, mereka dengan cepat menculik Kapten Phillips bersamanya. Sean memutuskan untuk mengikuti arah skoci itu hingga bantuan datang. Sinyal bantuan yang mereka kirimkan baru saja diterima oleh militer keamanan laut Amerika Serikat, menginformasikan adanya pembajakan di kapal Alabama dengan menyandra Kapten Phillips. Tugas utama maritim untuk memberhentikan perjalanan mereka terlebih dahulu agar tidak sampai pada pantai Somalia. Di dalam skoci, Moose mulai berputus asa saat berulang kali menghubungi tetua mereka dan tidak mendapatkan tanggapan. Moose menginginkan tebusan jutaan dolar berupa uang asuransi dari perusahaan pelayaran untuk penebus Phillips. Maka ia meminta anak buahnya untuk tidak melukai Phillips. Kapten Phillips tidak menghiraukan ocehan para bandit ini. Ia hanya sedikit peduli dengan bocah yang terluka kakinya. Ia mengobatinya, dan sebaliknya bocah itu membalas kebaikan Phillips dengan memberikan minum. Hal kecil ini selalu berakhir dengan keributan. What you gonna do with this? Ken, Arakan, Kan, hati kemarkana le. Kasus penyanderaan Kapten Phillips telah merambah keamanan internasional, maka militer angkatan darat pun digerakkan untuk penyelamatannya. Kapal Alabama telah melewati perbatasan pelayaran, maka para tentara meminta mereka untuk kembali memutar arah dan melanjutkan perjalanannya untuk keamanan angkatan laut internasional. Para tentara pun memberitahukan jika pertolongan telah datang untuk kapten mereka. Setelah 2 hari berlalu di dalam skoci, talkie-walkie mereka berbunyi. Bos mereka menyampaikan ketidakpedulian mereka kepada Moose dan anak buahnya setelah gagal membajak kapal. Kecuali mereka berhasil membawa sanderaannya. Moose terlihat semakin berputus asa. Di tengah keributan antara Moose dengan Elmi terdengar sirine peringatan keras dari kapal militer angkatan laut. Mereka sedang mencoba bernegosiasi. I know Animo. Members of your tribe, and they are coming here to negotiate a deal. Negosiasi berakhir ricuh hingga membuat Elmi menembakkan pistolnya. Hal ini mengundang kepanikan dari tim angkatan laut dan memastikan Kapten Phillips masih baik-baik saja. Malam berikutnya mereka telah terkepung. Mereka bertindak secara perlahan demi keselamatan Kapten Phillips. Namun tidak untuk malam ini. Kapten Phillips berhasil mengecoh mereka dengan meminta untuk membuang air kecil.
Prajurit yang tidak dapat mendeteksi siapa yang terjun ke dalam laut membuat Phillips akhirnya menyerah dan kembali tertangkap masuk dalam skoci. Helmy menghajar Kapten Phillips dengan sangat bengis. Moose mencegahnya demi keselamatan mereka. Keadaan di luar sudah semakin tak terkendalikan. Kali ini Moose yang kehilangan kendali. Ia sudah berada di titik terakhir, mengancam akan membunuh Kapten Phillips. Bahkan ia telah menyiapkan kantong mayat untuknya. Dan tiba-tiba kesepakatan kedua datang. Mereka mengatasnamakan orang dari asuransi. Bahkan mereka berhasil menyebutkan nama-nama perompak dengan benar. Hal ini membuat Moose percaya dengan seluruh ucapannya. Mereka akan dipertemukan dengan tetua sukunya untuk melangsungkan negosiasi pertukaran sandera dengan uang tebusan. Mereka beralasan tak ingin tetua suku mereka mengetahui. Maka ia meminta Moose naik ke anjungan untuk bertemu dengan tetua sukunya. Moose menyetujuinya. Tepat saat penjemputan, tentara dengan cepat mengaitkan tali pada skoci untuk proses penarikan. Mereka berencana akan mengeksekusi ketiganya di atas perairan wilayah internasional agar menghindari hukum maritim. Di tengah penarikan skoci, keributan kembali pecah di dalam skoci dikarenakan Kapten Phillips memberikan perlawanan setelah selama ini memilih diam. Ia berteriak kencang setelah mentalnya mulai terserang. Helmy melawannya dengan memukulnya dan meminta Bilal untuk segera menutupi matanya. Execute. Para perompak telah berhasil dieksekusi. Moose ditangkap sesuai peraturan yang berlaku. Kapten Phillips telah berhasil terselamatkan dengan mendapatkan guncangan hebat serta luka-luka pada seluruh tubuhnya. Setelah selesai perawatan lukanya, Kapten Phillips kembali bertemu dengan keluarganya. Setelah peristiwa ini, Kapten Phillips kembali berlayar 1 tahun kemudian. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.